Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati nafas kehidupan serta umur yang panjang yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami menuju kepada aktivitas kami, kiranya Engkau yang senantiasa berbicara kepada kami melalui sabda firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sekilas kita kembali teringat kepada penciptaan Allah di dalam Perjanjian Lama yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3 yang menyatakan ketritunggalan Allah yang hadir dalam peristiwa penciptaan, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan yang ketiga, dan penciptaan terjadi oleh firman. Dengan sangat jelas di dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dengan demikian kita mengetahui bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kuduslah yang menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan sekalipun. Dialah yang mencipta. Surat Kolose mengungkapkan keutamaan Kristus atas segala sesuatu, termasuk di bumi di mana kita berpijak. Kristus lebih dahulu ada daripada segala sesuatu. Dalam Kristus segala sesuatu menyatu dan diperdamaikan. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Semua pekerjaan Allah dalam dunia ini yaitu penciptaan, pemeliharaan, penghakiman dan penebusan adalah melalui Kristus. Dia adalah Allah. Siapa yang telah melihat Dia berarti ia telah melihat Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Rasul Paulus menuliskan suratnya ini kepada jemaat Kolose dengan tujuan ingin melawan penghormatan yang diberikan oleh orang Kolose kepada penguasa kosmis. Dengan pernyataan bahwa penguasa kosmis adalah Kristus yang mencipta, sehingga segala sesuatu yang bernafas harus takluk kepadanya. Dengan kata lain, Rasul Paulus menegaskan kepada penguasa kosmis, selain mereka harus takluk kepadanya, mereka harus tahu bahwa Dia juga memiliki kekuasaan yang melebihi kekuatan dan kekuasaan mereka di muka bumi ini. Oleh karena itu, segala yang dicipta olehnya harus benar-benar kembali untuk memuliakan dan memuji namanya dengan tidak memakai kesombongan dan keangkuhan. Saudara yang terkasih, dengan penjelasan di atas, maka kini kita sudah tahu bahwa semua yang ada di dunia ini yang diciptakan untuk memuliakan Dia, baik kerajaan, pemerintahan, penguasa,
haruslah tetap mengakui bahwa hanya Kristus yang patut untuk dipuji dan disembah. Maka marilah kita berpegang teguh sebagaimana pengakuan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pencipta, pengatur, serta pemelihara segala sesuatu. Olehnya kita diberi tanggung jawab agar kita memelihara dan menguasai dan bertanggung jawab dengan menjaga keutuhan, keindahan, keteraturan, serta ketertiban atas segala ciptaan Allah hanya untuk kemuliaan bagi namanya. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang senantiasa berkuasa atas segala makhluk yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami agar kami tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami sadar bahwa kami adalah manusia yang Kau ciptakan hanya untuk fokus kepada Kristus yang menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua